Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Olia dari kelas Manajemen A, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penulisan kata. Selamat menonton. Apa sih penulisan kata itu? Penulisan kata adalah cara menulis kata sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang diatur dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Tujuannya agar tulisan mudah dipahami, seragam, dan tidak menimbulkan salah pengertian. Penulisan kata mencakup berbagai aspek seperti pemisahan kata, gabungan kata, penulisan kata depan, partikel, dan bentuk ulang. Adapun tujuan dari penulisan kata yaitu yang pertama, menjaga kejelasan makna. Seperti dengan penulisan yang benar, pembaca tidak salah mengartikan maksud dari kalimat. Yang kedua, menunjukkan kemampuan bahasa. Penulis yang memperhatikan penulisan kata mencerminkan kemampuan berbahasa dan pengetahuan tata bahasa yang baik. Dan yang ketiga, berpedoman resmi dalam penulisan ilmiah, karya tulis, dan surat menyurat. Penulisan kata sesuai ejaan menjadi syarat dalam tulisan akademik dan administrasi. Yang terakhir, yang keempat, menciptakan keseragaman bahasa. Bahasa Indonesia digunakan secara luas di seluruh wilayah, sehingga aturan ejaan membantu menjaga keseragaman dalam penulisan. Nah, berikut contoh penerapan dalam kalimat penulisan kata. Ternyata, dalam penulisan kata banyak sekali jenisnya, yaitu bagian A, penulisan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan atau bentuk lain. Aturan ditulis serangkai tanpa spasi. Contohnya, rumah, makan, belajar, indah, kerja. Bagian B, penulisan kata turunan. Kata turunan terbentuk dari penambahan imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, atau gabungannya. Aturan, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, menulis me tambah tulis, berjalan bertambah jalan, pekerjaan kerja tambah an. Selanjutnya, bagian C, penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata atau kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang membentuk satu makna baru. Aturan, ditulis terpisah antara satu kata dengan kata lainnya, kecuali jika sudah dianggap padu. Contohnya, rumah sakit, meja belajar, ibu kota, olahraga, kerjasama. Tetapi olahraga sudah padu maknanya. Kerjasama kadang sudah dibakukan dalam bentuk serangkai. D. Penulisan kata ulang. Kata ulang digunakan untuk menyatakan jamak, intensitas, atau pengulangan. Aturan, kata yang diulang ditulis dengan tanda hubung, seperti kurang di antara dua unsur. Contohnya, anak-anak, rumah-rumah, berjalan-jalan, lauk-pauk. Bagian E, penulisan kata depan seperti di, ke, dari. Kata depan seperti di, ke, dan dari sering disalahgunakan padahal aturannya sederhana. Jika di, ke, dan dari menunjukkan tempat atau arah, maka ditulis terpisah. Contoh, di rumah, ke pasar, dari sekolah. Jika di dan ke merupakan imbuhan awalan, maka ditulis serangkai. Contoh, dibuka, diketuk, ketahuan, diberikan. Kesalahan umum yaitu dia spasi di rumah, dan yang benarnya adalah dia spasi di spasi rumah. Selanjutnya, bagian F, penulisan partikel. Partikel adalah kata yang tidak mempunyai arti leksikal tetapi berfungsi menegaskan makna kata lain. Partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Partikel pun ditulis terpisah kecuali pada bentuk yang sudah dianggap padu. Contoh, bacalah, siapakah, apatah.
Contoh, apapun, siapapun, meskipun, walaupun, maupun. Dan yang terakhir, penulisan singkatan dan akronim. 1. Singkatan adalah bentuk pendek dari kata atau frasa. Singkatan nama orang, gelar, jabatan, dan investasi diakhiri dengan titik. 2. Akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata yang dibaca sebagai kata biasa, ditulis seperti kata biasa tanpa titik. Contoh, SPD, titik, NT, DR, UUD. Contoh, pemilu, pemilihan umum, titik. Lembaga, lembaga administrasi negara. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Pentingnya penulisan kata dalam kehidupan yaitu Penulisan kata yang benar bukan hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga penting dalam surat resmi dan laporan pekerjaan agar terlihat profesional dan sopan. Karya ilmiah atau makalah, karena menjadi syarat tulisan akademik, media sosial dan komunikasi digital untuk menunjukkan kecerdasan berbahasa dan etika berkomunikasi. Tulisan yang rapi dan sesuai ejaan mencerminkan kepribadian yang disiplin serta menghormati bahasa nasional. ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan kata. Kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, menulis di sebagian imbuhan padahal seharusnya kata depan. Kedua, menulis pun serangkai dengan kata sebelumnya. Ketiga, tidak menggunakan tanda hubung kurang pada kata ulang. 4. Menggabungkan kata majemuk yang belum padu. Dan yang terakhir, menyingkat kata tanpa mengikuti aturan ejaan. Kesimpulan yang dapat saya tangkap dalam materi penulisan kata yaitu Penulisan kata merupakan bagian mendasar dari keterampilan bahasa Indonesia. Dengan memahami aturan penulisan kata, kita bisa menulis dengan lebih jelas, benar, dan efektif. Mari biasakan menulis sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia (EBI) agar bahasa kita tetap terjaga dan digunakan dengan bangga dan berbagai situasi baik formal maupun non-formal. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penulisan kata. Terima kasih sudah menonton. See you.